faktor-faktor lingkungan yang mungkin berkontribusi terhadap kematian. Ya. Satwa air itu beda dia hampir 70% kematiannya karena lingkungan. Ya. Kemudian teknik ini sangat penting dalam aquacultur, konservasi, dan penelitian untuk memahami kesehatan populasi dan mencegah wabah. Nah, itu awal namanya persiapan. Pasti main pasti kita harus persiapan. Dalam proses persiapan ini keamanan diri itu yang paling utama. Ya, kalian berhadapan dengan hewan mati, hewan sakit. Jangan sampai kena penyakit zoonosis. Oleh karena itu, sekecil apapun risikonya, pastikan keamanan dirinya maksimum. Ya. Selalu gunakan alat pelindung diri. Sekarang gampang tuh, beli aja di Alfamart, di Indomaret, 10.000, 15.000 perak, tuh kayak jas hujan yang lengan panjang. Tinggal tambahin masker, tutup kepala, sama slop tangan, udah selesai. Setelah itu kalian langsung buang, ya, murah. Syukur-syukur kalau maskernya N95, KN95, ya. Nah ini bagus tuh untuk mencegah penyakit zoonosis. Kemudian pelindung mata, ya, sakit mata, dan jas lab atau apron kedap air, ya. Kemudian setelah itu, setelah keamanan diri sudah dipenuhi, nah tempat bekerja. Biasanya kalau satwa akuatik itu kerjanya di lapangan. Ya di TC memang sudah dibuat sekarang satu tempat nekropsi. Ya. Jadi kebanyakan kalau jauh lokasinya dari TC ya harus siap-siap dulu. Nah itu harus dibersihkan dulu. Kemudian pastikan tempatnya mudah didisinfeksi. Ya, syukur-syukur punya meja nekropsi stainless steel dengan saluran pembuangan. Ya. Jangan sampai gelap-gelapan, cahayaan cukup. Ya. Kemudian persiapan selanjutnya adalah alat bedah. Pastikan kalian sudah cukup alat bedahnya, ya, berbagai ukuran skalpel, pisau bedah yang besar, gitu. Tidak hanya ikan saja yang kalian nekropsi, tapi juga hewan-hewan besar nanti. Mata pisaunya tajam, ada apa namanya James yang untuk mempertajam pisau itu apa namanya? James? Izin menjawab, Dok. Mungkin asa ya, Dok. Pengasah itu harus disiapkan juga biasanya karena cepat sekali dia tumpul karena lemak yang kalian nanti itu. Terutama yang cetacea atau whales itu lemaknya banyak, cepat sekali tumpul, ya. Kemudian gunting bedah, gunting tumpul, gunting tajam, ada forceps, penjepit, pinset, bone cutter, ini penting, ya, rahang dan lain sebagainya. Harus dipersiapkan sebelumnya. Kemudian alat pengumpul sampel. Setelah kalian bedah, untuk ngumpulin sampelnya jangan sampai bingung nanti nyari. Ya, jadi ada punya apa namanya itu tempat-tempat peanut butter itu jam itu apa namanya istilahnya, ya wadah steril lah untuk sampel jalan. Kalau nggak ada ya pakai kantong ziplock aja, kantong yang bisa di lock begitu, zip begitu, ya. Tabung microcentrifuge juga boleh. Kemudian botol-botol apa ya, kalau Pak jam itu ada peanut butter, rasa serikaya dan lain sebagainya, itu Pak kumpulin yang Pak isi dengan formalin super 10%, ya, untuk histopatologi. Kemudian tabung kosong steril untuk mikrobiologi dan wadah untuk parasitologi. Itu standar. Parasitologi jangan-jangan nanti ketemu cacing, gitu ya, tak panik. Mana masukin? Jadi minimal punya 3. Ya. Satu untuk histopatologi, satu untuk mikrobiologi, satu lagi untuk parasitologi. Syukur-syukur nanti untuk yang lain, ya, seperti misalnya untuk toksikologi itu beda lagi, ya. Kemudian pengukuran, ya, timbangan digital yang akurat, penggaris, satu kita ukur. Ya, kalau hewan besar itu biasanya kita pakai body condition index, ya, lingkar dadanya, ya, lingkar dada, lingkar tubuh dan lain sebagainya. Yang tidak kalah
dokumentasi ya, kamera siapkan sekarang gampang, semua smartphone punya kamera. Itu catatan, formulir nekrologi ada pensil, sampingkan pena atau pensil gitu ya, karena kalau pena nanti globor dia, sorry, tidak pernah ya. Kemudian pastikan kalian juga bawa disinfektan ya, misalnya klorin 0,5%, 1%, ya, atau yang berbasis amonium ya, untuk bersihkan alat dan area kerja. Nah, setelah persiapan sudah siap, maka kalian akan melakukan prosedur nekrosi. Ingat, prosedur nekrosi ini harus dilakukan secara sistematis dari luar ke dalam, dari eksternal ke internal. Ya. Pertama, pencatatan data umum. Ini nggak boleh. Walaupun kalian sudah melihat ada tujuan menarik, lupakan dulu. Pastikan pencatatan data umum. Apa itu? Identifikasi hewannya. Hewannya apa spesiesnya? Jika bisa ditebak usianya, itu ya. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Tapi minimal kalian punya ancer-ancer apakah dia masih juvenile, dewasa, atau tua, atau mungkin anak baik. Kemudian jenis kelaminnya, kemudian berikan nomor identifikasi. Karena nanti nomor ini yang akan menentukan kalau tiba-tiba kalian melakukan nekropsi banyak hewan. Setelah identifikasi hewan, catat data kematiannya, tanggal dan waktu kematian. Kalau diketahui, biasanya sudah ketemu mati di pantai. Kalau kondisinya sudah ketemu mati di pantai, kondisi saat ditemukan bagaimana? Apakah segar, sudah busuk, sudah beku, dan lain sebagainya. Kemudian anamnesis. Ya, kalau kalian datangnya belakangan, ada orang lain yang di sana, maka anamnesis informasi dari pemilik atau penemu hewan yang pertama nih. Ya, gimana yang awalnya ditemukan, jangan dia ditemukan hidup gitu misalnya. Kemudian perhatikan kondisi lingkungan, suhu air, kualitas air, keberadaan bahan kimia di air, dan lain sebagainya, atau tanda-tanda yang diamati sebelum penelitian. Itu anamnesis. Kondisi lingkungan, jika hewan berasal dari aquaculture atau lingkungan alami, catat parameter kualitas air. Ya. pH-nya bagaimana, temperaturnya bagaimana, oksigen terlarutnya bagaimana, amoniaknya bagaimana, nitrit dan nitratnya bagaimana, itu dicatat. Kemudian kepadatan tebarnya dan riwayat pakan. Ya. Kalau dia pada aquaculture atau habitat non alami. Kemudian setelah kalian melakukan semua itu, maka lanjutkan dengan pemeriksaan eksternal. Ya, lakukan inspeksi visual, amati seluruh permukaan tubuh hewan, cari adanya lesian eksternal, ya, ada ulcer mungkin, ada bekas bacokan mungkin, gitu ya. Kalau hewan besar, ada bekas cookie cutter shark, ya, digigit oleh hewan-hewan tajam begitu. Ya, itu artinya dia sakit lama itu, sehingga dia tiarap banyak di dasar. Nah, digigitin bolong-bolong tubuhnya. Itu biasanya whales, dolphin begitu, dugong begitu ya. Ada erosi sirip, nah mungkin tertabrak baling-baling speedboat, bengkak mungkin, deformitas mungkin ya, atau mungkin ada ektoparasit gitu ya, ada putu ikan mungkin. Kemudian ukur panjang total, panjang standar, dan berat badan. Catat kondisi fisik secara umum, apakah hewannya kurus, gemuk, atau normal. Ya. Perhatikan mata, insang, dan kulit. Ya. Kondisi matanya lihat keruh, apakah eksoftalmia, insangnya bagaimana, pucat, merah, kongesi, atau ada nekrosis, atau ada parasit. Dan integritas kulit atau sisiknya bagaimana, apakah dia rapuh, apakah ada yang sudah terpecah, terbelah, ada luka di sana, dan lain sebagainya. Kemudian ambil kerokan kulit kalau itu ikan, dan hapusan insang untuk memeriksa mikroskopis jika dicurigai adanya ektoparasit atau jamur. Kemudian ambil sampel untuk mikrobiologi dan virologi. Nah, virologi itu jarang, Pak sendiri hampir jarang lakukan, itu opsional ya. Ya, kecuali memang akan ada yang mengerjakan. Karena biasanya ini hampir tidak ada yang mengerjakan. Kalau mikrobiologi itu wajib. Kalian bisa kirim kemana-mana itu ya, dan hasilnya lumayan cepat dan menolong. Ya, sebelum itu lakukan sterilisasi area ya, sebelum memotong, bersihkan dan sterilkan area sayatan dengan alkohol 70%.
atau dengan kalau di lab dengan Bunsen ya, api ya, dengan api. Gunakan teknik aseptik ya, mengambil sampel ya. Ambil sampel dari organ target, misalnya ginjal, hati, limpa dengan jarum steril atau loop inokulasi yang terkena cemaran udara ya. Masukkan ke dalam media transport atau tabung steril. Segel dan labeli dengan benar ya. Jika hewan dibekukan, sampel ini mungkin tidak valid. Jadi artinya kalau hewan sudah dalam kondisi beku itu banyak tuh di TCC misalnya kalian mau nekropsi penyu itu sudah beku. Jadi sudah nggak bisa mau periksa mikrobiologi. Ya. Jadi, mungkin bisa tapi jarang ya, jarang sukses. Kemudian prosedur nekropsi selanjutnya adalah pemeriksaan internal. Lakukan dengan sistematis, ya. Awali dengan pembukaan rongga tubuh. Nah, pembukaan rongga tubuh tentu saja spesies spesifik tergantung jenisnya. Kalau pada penyu mulainya dari mana, kalau pada dolphin mulainya dari mana, nanti kalian lihat sendiri. Kalau pada ikan mungkin dari samping, ya. Ikan besar, ikan kecil juga akan berbeda. Tapi prinsipnya lakukan sayatan ventral dari anus hingga ke belakang operculum kalau ikan. Sayat perlahan untuk menghindari kerusakan organ internal. Gunakan gunting atau skapel untuk memotong tulang ikan, tulang rusuknya, atau sternum jika diperlukan. Nah, setelah dibuka rongga tubuh, lakukan pemeriksaan organ in situ. Ya. Sebelum mengambil organ, amati posisi, ukuran, warna, dan kondisi. Nah, kalian di patologi lah sudah belajar apa saja warnanya bagaimana, baunya, bagaimana, dan sudah kuat. Ya. Karena kondisi umum organ internal. Cari adanya cairan abnormal, misalnya ada asitas pada rongga perut, paru-paru, misalnya ada hidrotorak mungkin di dadanya, di toraks ya, ada hidroperikardium mungkin di jantung, itu perhatikan. Cari-cari ada perdarahan apa enggak, ada radang, ada nodul-nodul kah, misalnya. Lanjutkan dengan pemeriksaan organ per sistem pencernaan, dari usahakan dari esofagus, lambung, usus, rektum itu semua dapat diperiksa. Biasanya kalau sudah busuk, gitu, apalagi gasnya banyak itu ini nggak diperiksa. Ya. Periksa adanya pakan yang tidak tercerna, ada perdarahan, ulcerasi atau parasit. Buka saluran pencernaan dan amati isinya. Kemudian setelah lakukan sistem pencernaan, lanjutkan dengan memeriksa hati dan pankreas. Periksa ukuran,